Sebelum kita mulai dalam ibadah kita, biarlah kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga. Kalau pada saat pagi hari ini, kami masih diberi kesempatan untuk menyembah Engkau, untuk memuji akan Engkau. Ini suatu kemurahan-Mu yang begitu luar biasa yang kami rasakan pada saat pagi hari ini. Sebelum kami memuji dan membesarkan akan Engkau Tuhan, kuduskan kami, layakkan kami Tuhan, agar pujian kami, penyembahan kami berkenan dan menyenangkan hati Engkau. Kami serahkan bagi anak-anak-Mu yang belum hadir. Biarlah Engkau hantar dari rumah sampai ke tempat ini dengan keadaan selamat. Biarlah bersama-sama dengan kami memuji dan membesarkan akan nama Engkau Tuhan. Kami serahkan para pelayan-pelayan-Mu. Biarlah Engkau satukan hati kami. Engkau urapi kami dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya kami serahkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mempunyai Allah yang begitu luar biasa. Allah yang begitu kasih. Karena Engkau telah mengorbankan segenap kehidupan Engkau Tuhan untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Sama-sama kita puji. Dirimu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapan
kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, pada saat pagi hari ini dengan kerendahan hati kami, biarlah kami menjadi bejana-bejana-Mu yang kosong, yang Engkau isi dengan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah pikiran kami, hati kami, segenap kehidupan kami berfokus kepadamu Tuhan. Kami persembahkan untuk kemuliaan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk Kau. Saya undang Bapak ini kita pujikan dengan sungguh-sungguh. Seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami mau bersorak-sorak untuk Engkau. Kami mau memuji untuk Engkau. Biarlah persembahan kami menyenangkan hati-Mu. Biarlah yang percaya Tuhan katakan amin. Sekali lagi salam Bapak Ibu. Ada sukacita. Sekali lagi berikan sorak-sorak untuk Tuhan. Haleluya. Allah begitu kasih dalam kehidupan kita. Dia rela mengorbankan nyawanya untuk kita oleh darah anak domba. Haleluya. Sekarang telah tiba bersama tangan kuasa.
Saya bertanya kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, siapa yang merasa dikasihi oleh Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Sekali lagi berikan sorak-sorak untuk Tuhan. Haleluya. Tak terlukiskan kasih Allah kepada kita. Haleluya. Bapak Ibu merasakan sukacita pada saat pagi ini. Amin. Silakan duduk, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Mungkin ada yang memberikan perpuluhan. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau Kau begitu mengasihi dalam setiap kehidupan kami. Kami juga mau belajar memberikan yang terbaik untuk Engkau. Kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau memberikan persembahan. Kuduskan tangan-tangan kami. Biarlah persembahan kami layak di hadapan Engkau, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami siap memberikan yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
senantiasa mengucap syukur akan apa yang Kau telah berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah setiap mulut kami, hati kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu Tuhan. Kalau kami sudah memuji akan Engkau Tuhan, tiba saatnya kami mau berdiam diri. Kami akan membuka hati kami, membuka telinga kami untuk firman Tuhan yang akan menyirami dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu membentuk hidup kami Tuhan, untuk hidup berkenan di hati Engkau, untuk hidup kudus, hidup benar di hadapan Engkau ya Tuhan. Untuk itu kami serahkan bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau urapi hamba-Mu dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah hanya Engkau sendiri yang berbicara melewati hamba-Mu Tuhan, membentuk dalam setiap kehidupan kami bagaikan bejana yang kosong Tuhan. Kami siap untuk diisi dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat sore buat kita semua. Puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu semakin setia, otomatis semakin dalam dengan Tuhan. Ya, banyak hal-hal yang baru, kebenaran-kebenaran firman Allah disampaikan. Makanya saya percaya begitu, orang yang dekat dengan Tuhan pasti mereka akan terus melihat pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Ya, karena ini fungsinya kita dekat dengan Tuhan, sehingga langkah-langkah kita tidak pernah salah. Bahkan saya pernah katakan, kecenderungan orang yang dekat dengan Tuhan senang berada di dalam kemustahilan. Karena apa? Karena saking seringnya melihat pertolongan Tuhan itu yang selalu terjadi di atas kemustahilan. Itu dahsyat. Orang yang selalu melihat pertolongan Tuhan di atas kemustahilan, ya, dia pasti semakin senang berada di dalam kemustahilan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang kalau sudah dibawa ke level ini, percayalah, orang tersebut pasti tenang di tengah pergumulan yang berat sekalipun. Pasti tenang, karena dia tahu di atas kemustahilan ini pasti akan datang pertolongan Tuhan. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, asalkan kita terus dekat dengan Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam kita, percayalah, Injil Yohanes 15 ayat yang ke-7 ini terjadi. Firman Tuhan berkata apa? Mintalah apa saja, engkau akan menerimanya. Itu janji firman Tuhan. Tapi ditujukan kepada orang yang melekat kepada Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan dan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Percayalah, permintaan kita pasti digenapi. Karena apa? Karena permintaan kita ini selaras dengan kehendak dan rencana Tuhan. Makanya orang yang seperti ini selalu berkata, pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Karena kecenderungan orang yang dekat dengan Tuhan itu peka sekali. Dia tidak segan-segan atau malu untuk tidak melanjutkan sesuatu yang bukan datang dari Tuhan. Biarpun itu keinginan kita, dia bisa mengendalikan. Makanya saya senang sekali jemaat Tuhan di tempat ini militan banget. Saya mengarahkan supaya kau dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Karena sering saya katakan Bapak Ibu, yang paling penting itu bukan melibatkan Tuhan dalam rencana kita, tapi yang paling penting itu libatkan kita dalam rencana Tuhan. Ini yang penting. Makanya saya kurang setuju kalau statement dari anak Tuhan berkata, wah, libatkan Tuhan dalam kepentingan kita. Itu salah. Yang paling penting itu melibatkan kita dalam rencana Tuhan. Nah, kalau pola pikir kita seperti ini, saya percaya kita tidak akan pernah sakit biarpun keinginan kita tidak dijawab oleh Tuhan. Karena kita tahu, kita peka, kita langsung sadar bahwa keinginan kita ini ternyata tidak disetujui oleh Tuhan. Makanya yang paling penting bukan melibatkan Tuhan dalam aktivitas kita, tapi libatkan kita dalam rencana Tuhan. Ini yang tepat,
Makanya orang yang seperti ini pasti tenang hidupnya. Karena apa? Dia taat. Dan orang yang seperti ini pasti punya persekutuan yang kuat dengan Tuhan. Karena orang yang punya persekutuan kuat dengan Tuhan, hidupnya dikendalikan oleh Roh Kudus. Orang yang intim, orang yang dekat dengan Tuhan pasti tahu rencana Tuhan dalam hidupnya. Karena Bapak Ibu percaya, dalam setiap kita yang hadir pada malam hari ini, Tuhan punya rencana kekekalan dalam hidup. Amin. Punya rencana kekekalan dalam hidup kita. Jadi bukan ditentukan oleh apa maunya kita, tapi ditentukan oleh apa maunya Tuhan. Ini penting Bapak Ibu. Dan kalau orang yang hidup yang dikendalikan oleh Roh Kudus pasti taat. Biarpun ketaatan itu menderita, pasti menderita. Kenapa menderita? Karena ketaatan itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi karena orangnya safe dengan Tuhan, dia harus berjuang untuk tetap taat dan melakukannya. Karena apa? Safe dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Makanya pernah saya katakan begini Bapak, ketaatan penuh itu akan membawa kita sampai ke level perubahan. Itu ketaatan penuh. Karena hasil dari sebuah ketaatan adalah apa? Perubahan. Hasil dari sebuah ketaatan adalah apa? Pembentukan karakter. Kita dibentuk karakternya. Karena sekali lagi saya katakan, kalau ada cacat karakter, itu akan memberikan dampak negatif secara luas dalam kehidupan kita. Makanya ada beberapa hal yang saya perlu sampaikan buat Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tahu. Karakter rusak itu pertama dari pujian. Itu karakter rusak. Makanya firman Tuhan berkata apa? Apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Coba kita lihat Injil Lukas 16 ayat 15. Coba lihat Bapak Ibu. Ini masih belum firman, ini masih pendahuluan. Coba lihat Injil Lukas pasal 16 ayat 15. Kalau istriku bacakan. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Ya. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Coba Bapak Ibu. Apa yang dikagumi oleh manusia dibenci oleh Allah. Ini pertama, karakter rusak itu dari pujian. Lalu kedua, karakter rusak itu dari apa? Kekayaan. Itu merusak karakter kita. Makanya firman Tuhan berkata apa? Orang kaya sukar masuk surga. Injil Matius 19 ayat 23. Coba buka. Kekayaan ini sebenarnya apa? Membentuk karakter kita jadi rusak. Coba tolong bacakan Injil Matius 19 ayat 23. Coba. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Coba Bapak Ibu. Jelas. Firman Tuhan berkata apa Bapak Ibu kasih Tuhan? Orang kaya sukar sekali. Ada sekalinya. Bukan cuma sukar masuk surga, sukar sekali. Wow. Ini keras Bapak. Tapi memang ini sebenarnya karakter kita jadi rusak. Makanya saya katakan sekali lagi, karena kekayaan sebenarnya membentuk karakter kita jadi rusak. Orang dulunya rendah hati, dulunya taat, dulunya peduli dengan pelayanan, tapi semakin kaya, semakin kaya. Maaf, saya tidak mengatakan berkat. Kalau firman Tuhan di sini ada dua bagian yang berbeda, berkat dan kaya. Awas, jangan tarik kesimpulan kaya itu berkat. Makanya di dalam Amsal 10 ayat 22 dikatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Jadi kaya itu belum tentu berkat. Kenapa bisa begitu Bapak Ibu? Karena begini, perhatikan ini baik-baik. Berkat itu selalu mampu untuk memuliakan Tuhan. Itu berkat. Orang yang diberkati Tuhan itu Bapak Ibu selalu kerinduannya apa? Untuk mempermuliakan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Benar sekali firman Tuhan berkata apa? Dalam Amsal 3 ayat 9. Coba kita lihat. Benar kan? Saya katakan kalau berkat itu sanggup memuliakan Tuhan. Coba tolong bacakan istri. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Coba Bapak Ibu kasih Tuhan. Ini dahsyatnya sebuah berkat. Orang yang diberkati
memberkati Tuhan itu selalu kerinduannya apa? Untuk memuliakan Tuhan. Maksudnya apa? Mereka semakin diberkati, berkat itu selalu mampu untuk kita memuliakan Tuhan. Beda dengan kaya. Beda sekali. Karena itu sekali lagi saya katakan, berkat memang bisa jadi kaya, tapi kaya belum tentu berkat. Karena orang yang di luar Tuhan saja, orang yang tidak punya iman saja, saya tanya, bisa kaya nggak? Bisa. Banyak orang yang di luar Yesus, banyak orang yang tidak punya iman, tapi kaya yang luar biasa. Makanya saya katakan, jangan disandingkan kekayaan dengan Tuhan. Saya paling tidak suka karena di firman Tuhan tidak pernah berkata begitu. Selalu yang disandingkan kekayaan itu adalah berkat. Makanya saya berdoa jemaat Tuhan di tempat ini bukan untuk kaya, tapi jemaat Tuhan di tempat ini saya berdoa supaya jemaat diberkati Tuhan. Ini doa saya. Bukan kaya. Orang kaya di luar Tuhan bisa, tanpa iman saja bisa kaya. Makanya sekali lagi Bapak, jangan sampai berkat yang kita terima dari Tuhan menjadi kotor. Karena berkat itu sekali lagi Bapak, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi juga ada kalanya berkat itu ada hak orang lain dan Tuhan izinkan harus melewati Bapak, Ibu, dan saya. Ada. Saya pun pernah alami itu. Kelihatannya berkat Tuhan kasih, ternyata ada seorang anak Tuhan yang meminta berkat itu. Sama lagi jumlahnya. Bingung saya kadang-kadang. Saya bilang sama istri, baru di sini saya sadar, kadang-kadang ada kalanya berkat itu diberikan kepada kita, tapi sebenarnya itu hak orang lain. Cuman bedanya harus melalui kita. Tapi sebenarnya bukan berkat saya, itu berkat orang lain yang harus kita berikan. Makanya harus peka. Lalu Bapak Ibu, yang ketiga, karakter rusak itu dari apa? Komunitas. Catat ini baik-baik, penting, komunitas. Makanya firman Tuhan berkata apa? Pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Benar? Coba 1 Korintus 15 ayat 33. Ini karakter bisa rusak. Coba nanti tolong bacakan istriku. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Hati-hati Bapak Ibu. Karena dimanapun kita bergaul, di situ merubah kebiasaanmu yang lama. Hati-hati. Kalau engkau berkomunitas yang benar, tidak heran engkau akan semakin baik. Amin. Tapi kalau kita berada di dalam komunitas yang salah, jangan heran kalau lama-kelamaan kita akan berubah menjadi jahat. Ini penting, hal-hal yang sangat penting harus kita perhatikan. Makanya seperti kita beribadah sore hari ini, perhatikan baik-baik. Ibadah itu punya daya tarik luar biasa. Saya selalu tekankan supaya Bapak Ibu dekat dan melekat dengan Tuhan. Karena apa sebenarnya? Karena ibadah ini akan membawa pengaruh. Ibadah ini akan membawa dampak. Makanya tidak heran kalau di firman Tuhan dikatakan nabi-nabi palsu yang tertera dalam firman Tuhan itu pengikutnya banyak. Bahkan sudah jelas sesat, sudah jelas ini sesat, pengikutnya masih saja banyak. Makanya saya sering sampaikan, yang paling penting jemaat sendiri harus dekat dengan Tuhan. Jemaat sendiri harus melekat dengan Tuhan. Bangun terus persekutuanmu dengan Tuhan. Karena orang yang membangun persekutuan dengan Tuhan, apa yang dikatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 17? Coba buka. Ini orang yang dekat dengan Tuhan. Coba perhatikan, tulis, dulu baca. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Menjadi satu roh dengan Dia. Maksudnya apa? Roh kita ini bersekutu dengan Roh Kudus. Kalau kita mengikatkan diri, melekat. Mengikat itu berarti dekat. Mengikat itu berarti melekat dengan Tuhan, menjadi satu roh. Gak heran saya. Kenapa? Karena orang yang melekat dengan Tuhan, roh kita ini bersekutu dengan Roh Kristus, sehingga hidupnya dipimpin oleh Roh. Nah, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Kalau hidup kita dipimpin oleh Roh, percaya Roh Kudus akan membawa ke tempat yang benar. Dan di tempat
yang benar selalu memberikan pengajaran-pengajaran yang sehat, membangun pertumbuhan rohani kita semakin baik, iman kita semakin bertumbuh. Ini perhatikan baik-baik Bapak Ibu, supaya jangan sampai kita beribadah pulang sia-sia. Saya kok tidak percaya kalau ibadahmu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Percaya, kau keluar dari tempat ini kau dijamah Tuhan, hidupmu pasti berubah. Ada perubahan. Makanya saya katakan, kekristenan itu harus naik, bukan turun. Makanya dikatakan bertumbuh itu maksudnya apa? Nah, naik, bukan turun. Grafiknya terus begini Pak. Memang bisa jatuh bangun. Saya pun jatuh bangun. Tapi jatuh bangunnya grafiknya itu bukan turun. Grafiknya itu semakin naik, jatuh bangun, benar. Tapi semakin naik. Endingnya kita semakin serupa dengan gambaran Allah. Ini tujuan akhir dari hidup kita. Makanya saya pernah memberikan tema, hidup ini adalah sebuah perjalanan yang tidak mudah untuk kita bisa mengerti. Makanya kita butuh melekat dengan Tuhan. Makanya dari pagi saya khotbah tentang hati-hati dengan kematian rohani. Dan sore hari ini saya menyampaikan firman tentang apa? Perspektif kita membentuk orientasi hidup. Ayo kita belajar, karena penting ini sekali. Cara kita memandang sesuatu ini atau cara kita memandang sesuatu ini akan membentuk orientasi hidup kita. Karena apa yang kita lakukan selalu dimulai dari apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita pikirkan itulah cara pandang kita. Hati-hati. Makanya sore hari ini coba kita buka dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4. Tolong istriku bacakan. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ini ayat mas kita. Bapak Ibu simak ayat ini baik-baik ya. Ya istriku biar bacakan ayat ini. Bapak Ibu simak ayat ini baik-baik. Lanjut, ayo silakan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ya. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu perhatikan baik-baik betapa pentingnya cara pandang. Sekali lagi Bapak Ibu, betapa pentingnya cara kita memandang. Sudut pandang kita ini sangat penting. Karena sekali lagi saya katakan, sudut pandang kita ini akan mempengaruhi banyak hal orientasi dalam hidup kita. Dan dalam hidup kita ini selalu dimulai dari cara pandang. Contoh misalnya Bapak Ibu, apa yang kita pandang saat ini. Bapak Ibu kasih Tuhan, kemarin saya memberikan satu pengertian kepada anak youth. Saya lupa sekali tidak membawa kertasnya. Ada salah satu kertas Bapak Ibu, saya tulis angka 9. Bapak Ibu coba belajar imajinasi. Sekarang Bapak Ibu coba, saya ingin merefleksi Bapak Ibu pola pikir. Coba berimajinasi, angka 9 itu kalau dibalik jadi angka berapa? Angka 6. Berarti apa Bapak Ibu? Sudut pandang kita ini sekali lagi akan mempengaruhi. Kita sulit untuk bisa menebak angka yang mana yang benar. Karena angka 9 dibalik juga angka 6 itu pun juga benar. Angka 6 dibalik angka 9 itu pun juga benar. Makanya Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan begini, Bapak Ibu kasih Tuhan. Misalnya, apa yang kita pandang saat ini ataupun pandangan kita saat ini ke dalam dunia, kalau tidak segera diperbaharui, maka sudut pandang kita sekali lagi mempengaruhi. Makanya tidak heran kalau tiap minggu diadakan ibadah. Bahkan di dalam Alkitab pun berkata jangan menjauhi pertemuan-pertemuan apa? Ibadah. Karena apa? Ibadah ini sedang merubah dari pola pikir yang salah selama sepekan dari Senin sampai Sabtu. Kita melakukan kesalahan dalam perjalanan hidup. Kita melakukan kesalahan dalam beraktivitas.
Makanya hari minggunya kita ditegur, dinasihati oleh firman Tuhan. Makanya saya katakan hati-hati. Kalau pandangan kita selama Senin sampai Sabtu kita arahkan pandangan kepada dunia ini, makanya kalau tidak segera diperbaharui melalui dengan ibadah, percayalah, sudut pandang kita sekali lagi sangat mempengaruhi. Bahkan cara kita menghidupi hidup ini juga sangat ditentukan oleh apa? Cara pandang kita. Makanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, penting beribadah dan menerima pengajaran yang benar. Karena dari sudut pandang kita yang terlalu lama akan dunia ini mempengaruhi kerohanian kita. Nah sekarang pertanyaannya begini Bapak Ibu, apa itu perspektif? Definisinya dari perspektif itu apa? Perspektif itu Bapak Ibu, cara pandang seseorang terhadap diri dan lingkungannya. Ini mempengaruhi dalam berpikir, juga mempengaruhi dalam bersikap, juga mempengaruhi dalam bertingkah laku. Jadi perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu. Cara pandang kita mempengaruhi bagaimana menghadapi lingkungan kita, bagaimana kita bereaksi, bersikap, bertingkah laku. Nah ini dimulai dari mana? Cara pandang kita. Makanya sore hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita belajar bersama-sama dari kebenaran firman Allah. Kolose yang sudah kita baca dari pasal 3 ayat 1 sampai 4. Bapak Ibu, di sini ada kata-kata Paulus yang diulang-ulang. Dan kata-kata yang diulang-ulang ini seharusnya kita renungkan. Tapi perhatikan baik-baik Bapak Ibu, sebelum melangkah lebih jauh, coba perhatikan ayat pertama Bapak Ibu dikasih Tuhan. Karena perhatikan baik-baik Bapak Ibu, karena apa? Firman Tuhan dikatakan apa? Ayat yang pertama, coba tolong buka ya. Karena itu, ya saya tanya, karena apa? Harus jelas nih. Karena itunya itu harus jelas. Karena apa? Ya jelas di pasal yang kedua. Paulus sedang memberitahu kepada jemaat Kolose, hai orang-orang di Kolose, kita ini sudah mati bersama dengan Kristus, dikuburkan bersama dengan Kristus, dan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Lalu di pasal yang ketiga, Paulus mengajarkan bahwa orang-orang percaya secara posisi, secara status, kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ini luar biasa. Secara posisi Allah melihat kita sebagai orang yang telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Secara posisi, secara praktis belum. Ini yang sering kali saya sebut begini, sudah tapi belum. Ingat ini baik-baik Bapak. Kita sudah diselamatkan, yes, tapi keselamatan yang sempurna itu belum. Jadi secara de jure kita sudah diselamatkan, benar. Tetapi secara de facto nanti ketika Yesus datang, kita akan bersama-sama dengan Dia di langit baru, bumi baru. Saya percaya kita selalu konsisten. Nah begitulah waktu kita mati, kita dibangkitkan. Itulah Paulus yang mau katakan di pasal yang ketiga tadi. Bapak Ibu, secara posisi saya mengajar pada sore hari ini, perhatikan ini baik-baik. Secara posisi semua kita di hadapan Allah sudah dibangkitkan di dalam Kristus. Yang setuju dengan saya katakan apa? Secara posisi, secara praktis belum. Realitanya nanti ketika Yesus datang yang kedua kalinya. Karena itu Paulus ingin kita mengerti bersama-sama, penting sekali bagaimana seharusnya perspektif orang percaya yang secara posisi sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, walaupun secara praktis belum. Tapi posisi di hadapan Allah kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Nah sekarang Bapak Ibu, bagaimana seharusnya cara pandang kita? Bagaimana perspektif kita ketika kita hidup di dunia ini? Sebelum yang sempurna itu nanti kita akan menikmati bersama-sama. Ini nasihat Paulus Bapak. Yang pertama dia berkata apa? Melihat ke atas. Ini sampai 2 kali ayat ini diulang-ulang. Dari ayat yang ke-11, coba tolong bacakan ayat 11 dan 12. Coba perhatikan, tetap Kolose 3. Coba perhatikan Kolose 3 ayat 1, maaf, ayat 1 dan ayat 2. Coba perhatikan ini baik-baik. Coba tolong bacakan.
Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Coba perkara yang di atas. Terus Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, Yang di atas. Coba. Terus. bukan yang di bumi. Coba Bapak. Jadi Paulus berkata cari perkara yang di atas. Kenapa? Di sana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Makanya pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nasihat pertama sore hari ini kita perlu renungkan bersama-sama Bapak Ibu. Kita yang secara posisi telah dibangkitkan di dalam Kristus. Yang setuju dengan saya katakan amin. Dan nanti secara praktis kita akan mengalaminya. Jadi kita harus punya pola pikir yang benar. Karena cara pandang kita menentukan bagaimana menghidupi kehidupan ini. Bapak Ibu, dan orientasi kita dalam hidup ini ditentukan oleh cara pandang kita. Hati-hati. Makanya Paulus meminta yang pertama kepada jemaat di Kolose. Dia berkata apa? Pikirkanlah perkara yang di atas. Melihat ke atas penting sekali. Melihat ke atas, Bapak Ibu. Kenapa? Memikirkan perkara yang di atas itu penting. Karena apa? Kristus ada di sana, duduk di sebelah kanan anak Allah. Luar biasa. Wah, ini dahsyat sekali Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nasihat yang tajam dan keras, supaya kita selalu memikirkan perkara-perkara yang di atas. Karena memang Kristus ada di sana, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, kita semua, karena kita sekarang secara posisi di hadapan Allah, kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Seharusnya orang percaya yang menjadikan Kristus pusat seluruh aktivitas orang percaya, penting sekali melihat ke atas, melihat perkara-perkara yang di atas. Sekali lagi yang Paulus katakan, pikirkanlah perkara yang di atas, di mana Kristus hidup ini bukan natur kita. Makanya Rasul Paulus katakan apa? Hidupmu bukannya aku lagi, tapi hidupmu Kristus yang hidup di dalam. Ini dahsyat Bapak Ibu. Penting sekali untuk Bapak Ibu mengerti. Sekali lagi Paulus menekankan, pikirkanlah perkara yang di atas, di mana Kristus hidup. Ini bukan berbicara tentang natur kita. Kita harus mengakui Bapak Ibu, ini bukan alamiah kita bisa melakukan. Memang diperlukan apa? Perjuangan dari kita untuk belajar memikirkan perkara-perkara yang di atas. Saya bagus sekali ada seorang penafsir. Ada seorang penafsir mengatakan begini Bapak Ibu. Karena Alkitab percaya kepada dikotomi, bukan trikotomi. Para nabi percaya begini Bapak Ibu. Manusia dibentuk oleh Tuhan itu bersifat fisik. Kemudian dihembuskan nafas hidup Allah. Jadi manusia itu sebenarnya terdiri dari tubuh dan roh. Seorang penafsir mengatakan begini, karena manusia terdiri dari tubuh, itu naturnya, unsurnya dari tanah. Makanya kecenderungan manusia itu selalu berpikir yang bersifat materi. Karena apa? Berasal dari tanah. Para penafsir mengatakan demikian. Memang bagus juga Bapak Ibu. Tetapi yang roh punya kecenderungan ingin ke atas. Itu roh. Itu sebabnya dalam diri manusia seperti ada pertentangan, ya kan? Mana daging, mana roh. Kalau roh arah pandangannya selalu atas. Tapi kalau tubuh, karena terbuat dari tanah, tubuh ini berasal dari tanah, pasti yang selalu terpandang itu ada hal-hal yang materi. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Itu. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dominan ada pada diri kita selalu memikirkan perkara-perkara yang di bawah. Karena apa? Natur itu kelihatannya memang ke sana. Natur itu kelihatannya yang di bawah. Makanya sekali lagi saya katakan, tidak mudah berpikir ke atas. Tidak mudah. Memikirkan perkara-perkara yang di atas, sekali lagi saya katakan, tidak mudah. Itu sebabnya Paulus memberi nasihat sampai 2 kali diulang-ulang sebagai bentuk apa? Penegasan. Kata kerja yang digunakan terus-menerus disampaikan, pikirkanlah perkara yang di atas,
Itu bukan berarti Paulus meminta untuk kita menjadi petapa suci. Ingat ini baik-baik. Meninggalkan semua aktivitas pekerjaan dan tanggung jawab, menarik diri menjadi apa? Petapa suci. Jelas sekali bukan itu yang dimaksud Paulus, Bapak. Yang dimaksud Paulus ini adalah ini. Perhatikan ini baik-baik. Perhatikan ini baik-baik. Sejak sekarang ini orang percaya harus melihat segala sesuatu dari terang kekekalan. Ini penting. Sekali lagi saya sampaikan, Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebagai orang percaya, kalau kita melihat dari segala sesuatu harus dari terang kekekalan. Ini maksud Paulus. Apapun aktivitas kita, apapun pelayanan kita, tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan selalu harus dilihat dari terang kekekalan. Yang setuju dengan saya katakan, karena posisi kita di dalam Kristus, di hadapan Bapa, posisi kita telah dibangkitkan. Ini luar biasa. Makanya perhatikan baik-baik. Apapun jenis kehidupan kita, apapun sukacita dan kebahagiaan, apapun penderitaan dan pergumulan, apapun masalah dan persoalan, harus dilihat dalam terang kekekalan. Itulah maksud Paulus kepada jemaat di Kolose. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana caranya kita bisa melihat segala sesuatu dari terang kekekalan? Latihlah mulai saat ini. Amin. Latih mulai saat ini. Kita sering berkata begini, Bapak Ibu, Tuhan, kalau ekonomiku nanti mapan, keadaanku sudah baik, anak-anakku sukses, aku akan konsentrasi melayani Tuhan, aku akan fokus kepada Allah, aku akan pikirkan perkara-perkara surgawi, hidupku hanya untuk Tuhan saja. Bapak Ibu, dengar ini baik-baik. Percayalah, bahkan sampai kita kaya sekalipun, kalau kita tidak melatih dari sekarang, kita tidak akan pernah bisa memikirkan perkara-perkara yang di atas. Gak akan bisa. Makanya mulai sekarang dilatih. Bahkan manusia yang paling sejahtera sekalipun tidak sanggup berpikir perkara-perkara yang di atas. Gak sanggup. Kecenderungan kita ini harus berpikir ke bawah. Terus menarik kita, terus berpikir ke bawah. Berpikir ke bawah, duniawi terus. Ini kecenderungan hati itu. Makanya kemarin saya katakan di dalam minggu lalu, saya khotbah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kenapa firman Tuhan berkata apa? Jangan serupa dengan dunia ini, sedangkan kita hidup di dalam dunia ini. Bahkan ada satu ayat yang berkata apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Loh, coba. Tapi firman Tuhan berkata dalam surat Roma dikatakan supaya engkau jangan serupa dengan dunia ini. Loh, bagaimana? Tapi ternyata kalau kita mempelajari, kita tahu, kita mengerti dengan luas wawasannya. Sebenarnya yang Tuhan maksud itu bukan hidup kita yang di dunia ini, tapi berbicara tentang isinya yang di dalam dunia ini. Makanya saya sebut 3K: keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ini yang menjadi sorot mata Tuhan kepada setiap anak-anak Tuhan, manusia rohani. Makanya yang dikatakan jangan serupa itu dalam arti apa? Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Begitu juga dengan suri hari ini, Bapak Ibu. Kita ini mudah sekali kecenderungan untuk melihat, berpikir ke bawah. Kecenderungan hati kita untuk memikirkan hal-hal yang materi. Ada seorang Bapak Ibu dikasih Tuhan, arkeolog pernah berkata begini. Dia mengatakan begini, Bapak Ibu, manusia kalau mencari sesuatu di bawah kolong langit pasti sia-sia, karena harusnya dia memulainya mencari di atas langit dulu. Bagus. Ini suatu kata-kata yang bagus, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Manusia kalau mencari sesuatu di bawah kolong langit pasti sia-sia, karena seharusnya dia memulainya mencari di atas langit dulu. Itu sebabnya Alkitab berkata, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Sebab apa yang kita peroleh kalau kita mengerjakannya ke bawah atau di bawah kolong langit, segala sesuatu yang kita kerjakan akan sia-sia.
Bapak Ibu dikasih Tuhan. Wah, bagus sekali firman Tuhan ini. Ya, sekali lagi saya katakan, ini bukan natur kita. Kecenderungan kita itu selalu di bawah terus, bukan ke atas. Itu kecenderungan kita. Makanya Salomo mengalami kesia-siaan, Bapak Ibu. Karena pikirannya cuma apa? Ke bawah, bukan di atas matahari, bukan di atas langit, bukan. Makanya sore hari ini firman Tuhan datang untuk Bapak Ibu dan saya. Perhatikan posisi kita di hadapan Allah. Kita itu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Karena kita, semua yang kita lakukan, semua pengalaman-pengalaman yang kita alami dalam hidup ini, lihatlah dari terang kekekalan. Ini penting. Jangan kecewa ketika gagal. Jangan marah ketika mengalami penderitaan. Jangan bersungut-sungut ketika ada pergumulan yang berat. Lihatlah segala sesuatu dari terang kekekalan, bahwa semua itu akan selesai. Tidak ada masalah yang berlaku kekal. Ayo saya mau tanya, adakah masalah yang berlaku kekal? Tidak ada. Semua masalah pasti selesai. Semua punya jangka waktu. Karena di dalam terang kekekalan itu Tuhan membentuk kita untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dari mana terang kekekalan? Ini penting. Karena sekali lagi Bapak Ibu, ciri-ciri manusia yang tidak dilatih mulai sekarang untuk melihat perkara-perkara yang di atas. Kecenderungan hati kita ini selalu melihat ke dunia ini. Selalu yang kita pandang hal-hal kedagingan saja. Kita abaikan dengan yang di atas. Kita abai dengan Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Padahal status kita adalah status yang telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Makanya ada lagi William Piper, Bapak Ibu kasih Tuhan. Dia berkata begini, orang Kristen akan lebih memungkinkan untuk memberi daripada menerima, melayani daripada menguasai, mengampuni lebih daripada balas dendam. Ini orang Kristen. Bagus sekali. Saya ulang sekali lagi, William Piper ini berkata begini, orang Kristen akan lebih memungkinkan untuk memberi daripada menerima, melayani daripada menguasai, mengampuni lebih daripada balas dendam. Orang Kristen seharusnya melihat bukan seperti apa yang dilihat oleh manusia pada umumnya, melainkan seperti yang dilihat oleh Allah. Ini penting. Cara berpikirnya sudah berbeda, cara pandangnya berbeda. Karena apa? Standarnya Tuhan. Makanya saya, kalau Bapak Ibu maaf, saya kan pernah khotbahkan, kalau kita pakai standarnya Tuhan, sesama hamba Tuhan gak ada saingan. Amen? Gak ada. Biarpun sana lebih baik, bukan dalam arti lantas kita membandingkan, Pak Agung itu jauh gak lebih baik dari dia, dia tuh lebih baik loh Bapak Ibu. Karena standarnya kita Tuhan. Yang menjadi tolak ukur kita Tuhan, bukan hamba Tuhan. Tuhan tidak pernah bilang Daud menjadi serupa, kita menjadi serupa dengan Daud. Enggak. Kita menjadi serupa dengan gambarnya Paulus. Enggak. Tapi kita dituntut oleh Tuhan menjadi serupa dengan gambar Allah. Coba. Karena standarnya apa? Kristus. Ini penting. Perubahan dalam pola pikir kita benar. Standarnya harus Tuhan. Karena perspektif yang benar itu harus melihat segala sesuatu dari terang kekekalan. Yang setuju dan saya katakan, Bapak Ibu, ada pertanyaan praktis. Apakah kita hidup memikirkan hal-hal duniawi? Apakah dalam keseharian kita pernah memikirkan kekekalan? Ini sekali lagi ada sebuah pertanyaan yang bagus. Pertanyaan tadi saya sudah sampaikan. Yang pertama, apakah kita hidup ini selalu memikirkan hal-hal duniawi? Ataukah yang kedua, apakah kita hidup dalam keseharian ini pernah nggak memikirkan kekekalan? Ayo coba kita bertanya pada diri kita sendiri, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Apakah kita beraktivitas, adakah terlintas dalam pikiran kita tentang terang kekekalan? Coba Bapak Ibu dikasih Tuhan. Pernahkah kita berpikir hal yang seperti itu, Bapak Ibu dikasih Tuhan? Apakah kehidupan kita sungguh berpusat kepada Kristus dan mempermuliakan Dia?
Ini satu pertanyaan. Pernah nggak Bapak Ibu dikasih Tuhan, orang-orang di sekitar kita, mungkin bisa istri, bisa anak-anak saya, menilai saya sebagai orang yang rohani? Sekali lagi saya mau tanya, ada nggak di sekeliling kita orang dekat kita, nggak tahu juga, mungkin itu bisa suami, mungkin bisa istri, mungkin bisa pacar, mungkin bisa orang teman dekat, yang menjadi pertanyaan saya, apakah orang yang di sebelah kita itu pernah nggak melihat kita dan menilai kita sebagai orang yang rohani? Apakah Kristus ini menjadi fokus hidup kita? Apakah pusat pembicaraan kita ini berfokus kepada Kristus? Ayo Bapak Ibu kasih Tuhan, apa yang kita lakukan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada lain Bapak. Jadi sekali lagi, nasihat yang pertama, untuk punya perspektif yang benar, cara pandang yang benar, Alkitab mengajarkan untuk melihat ke atas, memandang kekekalan, melihat segala sesuatu aktivitas dalam hidup kita melalui terang kekekalan. Kita lihat sekarang yang kedua. Alkitab tadi mengatakan apa? Coba perhatikan ayat yang ketiga. Coba tolong istriku bacakan. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Coba Bapak. Sebab kamu telah mati. Bentuk kata yang digunakan adalah bentuk kata masa lampau. Betul? Coba Bapak perhatikan baik-baik. Jadi kita bisa belajar, kita diminta untuk melihat sebab kamu telah mati. Jadi penting sekali melihat ke belakang. Karena dalam ayat ke belakang, dalam ayat ini Bapak Ibu, kata kerjanya ditulis dalam bentuk lampau. Ketika kita sudah mati terhadap dosa, diri kita ini, kejadian kita ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, kalau gitu Bapak Ibu, perhatikan Alkitab. Kitab Roma ini Bapak Ibu, Paulus bisa mengeksplor lebih jelas lagi. Roma pasal 5 ayat 6 dan 7. Coba Bapak. Roma pasal 6 ayat 5 sampai 7. Coba Bapak Ibu pelajari baik-baik. Ya, Roma pasal 6 ayat 5 sampai 7. Tolong istriku bacakan. Yes. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ya, terus. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ya. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Coba Bapak Ibu. Paulus mengajarkan pentingnya untuk melihat peristiwa apa? Kelahiran baru. Ini yang harus diingat. Firman Tuhan berkata kita telah mati bersama dengan Kristus. Bapak Ibu, sekali lagi, banyak orang berkata jangan lihat ke belakang. Yes, memang betul, saya setuju. Tapi setidak-tidaknya ada sekurang-kurangnya 3 hal penting yang Bapak, Ibu, dan saya perlu memikirkan dalam hubungannya dengan masa lalu. 3 hal yang baik dan benar untuk kita ingat dari masa lalu. Yang pertama, Bapak Ibu, saya mau tanya, ada nggak di sini yang ingat tahun berapa, tanggal berapa, hari apa engkau dijamah Tuhan dan engkau lahir baru? Saya minta. Ini yang pertama. Jadi jelas sekali peristiwa apa? Kelahiran baru kita. Peristiwa kelahiran baru kita itu momen sejarah yang paling penting sebenarnya di dalam hidup kita. Kenapa ini penting? Begini Bapak Ibu, kehidupan yang sejati dimulai bukan waktu kita terlahir ke dalam dunia ini. Sekali lagi saya katakan, kehidupan yang sejati bukan dimulai waktu kita terlahir ke dalam dunia ini. Kehidupan yang sejati dimulai ketika kita bertemu dengan juru selamat kita, yaitu siapa? Yesus Kristus Tuhan. Itulah kelahiran baru. Itulah saya namakan kehidupan yang sejati. Saya ulang sekali lagi Bapak, kehidupan yang sejati
bukan dimulai ketika kita lahir di dalam dunia ini, bukan. Kehidupan yang sejati itu dimulai waktu kita mengalami kelahiran baru. Makanya saya memberikan pertanyaan sekaligus jawaban. Kita ini lebih banyak mengingat hari kelahiran kita, tapi lupa hari kelahiran baru kita. Saya mau tanya, ada yang masih ingat tahun berapa Bapak Ibu lahir baru? Bulan berapa? Tanggal berapa? Coba saya mau tanya. Ada banyak dari kita yang ingat itu tentang apa? Kelahiran kita. Bahkan saya mau tanya, pernah nggak ada di sini yang pernah merayakan hari ulang tahun kelahiran baru? Ayo, saya mau tanya. Nggak ada. Banyak di sini ulang tahun apa? Hari kelahiran saya. Ya kan? Ayo coba Bapak Ibu jawab. Jujur, masih ingat nggak tahun berapa, tanggal berapa, bulan berapa engkau bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ini yang saya katakan apa? Kelahiran baru. Justru peristiwa ini yang paling bersejarah. Waktu kita bertemu dengan Tuhan, ada banyak kenangan-kenangan cinta mula-mula yang berkobar. Suasana hati yang terus membara, membakar, penuh dengan sukacita, melayani Tuhan dengan damai sejahtera. Itu semua kita alami di saat kelahiran baru. Makanya jangan sampai heran kalau sampai detik ini banyak anak-anak Tuhan sekarang sudah mulai suam-suam kuku. Karena sesuatu yang luar biasa menjadi biasa karena tak kebiasaan. Rubah ya. Saya rubah dengan keluarga. Saya melihat setiap kali saya bertemu dengan istri, setiap kali saya bertemu dengan anak, selalu itu hal yang luar biasa. Biarpun sudah menjadi kebiasaan saya bertemu dengan beliau, tapi saya rubah konsep saya untuk saya bisa bertemu dengan istri, bertemu dengan anak-anak. Itu sesuatu yang luar biasa. Karena itu banyak kekristenan yang saat ini sudah mulai apa? Sungut-sungut, kendor. Karena sesuatu yang luar biasa menjadi biasa karena kebiasaan. Ayo rubah Bapak Ibu. Pola pikir kita harus rubah. Makanya saya memberikan pertanyaan, apakah setiap kita pernah mengingat peristiwa kelahiran baru? Paulus berkata Bapak Ibu, mengingatkan kita, ingat Kristus telah mati untuk Bapak Ibu dan saya. Jadi dia menarik jemaat Kolose ke belakang. Ingat loh, peristiwa kelahiran barumu, pertobatanmu pertama itu yang penting. Karena itu yang paling bersejarah di dalam hidup kerohanian kita. Bapak Ibu, karena begitu kita mengingat peristiwa kelahiran baru, itu akan menolong kita untuk tidak belok ke kanan atau ke kiri. Selalu ingat, rasanya kita ini punya tanggung jawab. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Makanya penting sekali untuk kita mengingat apa? Peristiwa kelahiran baru. Bahkan saya katakan peristiwa kelahiran baru seharusnya menjadi peristiwa yang bersejarah di dalam hidup kita. Tapi banyak dari kita sudah dilupakan peristiwa itu. Ayo diingat kembali Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ayo kita belajar bersama-sama. Masih ingat, saya mau tanya sekali lagi, jawab dalam hati kita. Masih ingat Bapak Ibu kapan bertobat? Kapan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ini penting ya Bapak Ibu. Terus yang kedua, yang penting untuk Bapak Ibu ingat adalah apa? Karya penebusan Kristus di kayu salib. Alkitab memberitahu Bapak Ibu dan saya setiap kali kita melakukan perjamuan kudus seperti malam hari ini. Perjamuan kudus, makanya Yesus berkata apa? Ingatlah akan aku. Jadi jauh lebih ke belakang lagi dari peristiwa kelahiran baru kita. Kita diminta untuk apa? Mengingat karya penebusan Kristus di atas kayu salib. Ini penting. Ini peristiwa yang paling spektakuler saya katakan, yang tidak pernah kita bisa lupakan. Baik dalam seluruh sejarah umat manusia, sampai kapanpun peristiwa karya penebusan Kristus tidak bisa kita lupakan. Ini perlu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Itu sebabnya ketika kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, seharusnya kita teringat karya Kristus di atas kayu salib. Percayalah, kalau Bapak Ibu mengingat karya Kristus di kayu salib, hidup kita semakin berhati-hati supaya kita tidak jatuh lagi ke dalam dosa. Bapak Ibu, karena firman Tuhan tadi berkata apa? Yang sudah mati itu tidak berbuat dosa lagi. Jadi kalau kita sudah dikuburkan bersama dengan Kristus, kita sudah mati bersama dengan Kristus, harusnya tidak bikin dosa lagi.
Itu dalam pengertian firman Tuhan. Nah sekarang masuk yang ketiga, Bapak. Yang perlu kita ingat dari masa lalu adalah apa? Sebuah kebaikan dalam pertolongan Tuhan. Ini tidak boleh melupakan. Itu sebabnya ada pujian berkata begini, hitung berkatmu satu-satu. Betul ya? Hitung semua, janganlah lupa. Coba Bapak Ibu, ini penting loh. Setiap kali, setiap kita harus menghitung berkat-berkat Tuhan. Bahkan saya berani berkata, kalau engkau menghitung berkat Tuhan, gak akan pernah cukup selesai dalam satu hari. Ada seorang yang berkata begini, Bapak Ibu, kalau engkau kecewa dengan Tuhan, cobalah engkau duduk diam dan mulai menghitung atau menulis semua berkat Tuhan dalam hidup. Kalau ternyata engkau tidak sanggup menghitungnya, berhentilah engkau kecewa dengan Tuhan. Ini dahsyat. Ini luar biasa. Ini yang bisa menguatkan kita, supaya kita jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Kebanyakan, sekali lagi saya katakan, kebanyakan kita tidak pernah menghitung atau mengingat kebaikan Tuhan. Makanya anak Tuhan seringkali kecewa dengan Tuhan. Makanya benar sekali seorang yang berkata, coba kalau engkau kecewa dengan Tuhan, duduk diam, mulai duduk diam, mulai merenung dan menghitung, menulis semua berkat Tuhan. Kalau ternyata dalam hatimu berkata, oh aku tidak sanggup menulis berkat Tuhan, percayalah, berhentilah engkau kecewa dengan Tuhan. Karena berkat-berkat yang Tuhan sudah nyatakan tidak terhitung. Ini dahsyat Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ayo Bapak Ibu dikasih Tuhan, jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Kalau mungkin pada malam hari ini ada beberapa anak Tuhan yang mungkin kecewa dengan Tuhan, ingat, belajar duduk diam, hitung berkat Tuhan. Kalau engkau merasakan bahwa berkat Tuhan tak sanggup dihitung, berhentilah untuk kecewa dengan Tuhan. Teruslah menatap pengharapan dengan Tuhan. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang ketiga, cara pandang kita yang ketiga adalah apa? Melihat ke dalam. Ini penting. Rasul Paulus berkata, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu. Kata tersembunyi, kalau Bapak Ibu perhatikan, sampai 2 kali dia gunakan di pasal sebelumnya. Paulus menggunakan kata yang sama. Sebab kamu telah sembunyi, mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus. Kalau begitu Bapak Ibu, pelajaran yang ketiga. Tadi yang pertama, cara pandang kita setelah melihat ke atas, penting sekali melihat juga ke belakang. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan. Lalu yang kedua, melihat peristiwa kelahiran baru. Sekarang yang ketiga, melihat ke dalam. Perhatikan Paulus, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Paulus menulis di dalam kitab Kolose 3 ayat yang ketiga. Coba dulu bacakan istri. Kolose 3 ayat yang ketiga. Tolong bacakan. Ya. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Bahwa hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus. Jadi kita itu Bapak Ibu tersembunyi di dalam Kristus. Di dalam Kristus kita tersembunyi. Di hadapan Allah kita tersembunyi. Ada dua sekurang-kurangnya para penafsir mengatakan ada dua pengertian Bapak Ibu. Ya, ada dua menurut para penafsir. Tapi coba saya nambahkan satu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Yang pertama gini, tersembunyi itu berarti kita ini terbungkus. Kita ini terbungkus di dalam Kristus, di mana kita beroleh seluruh asupan rohani dari Dia, yang terus menerus kita beroleh energi rohani. Kita beroleh semua nutrisi rohani melalui firman-Nya dan hubungan kita dengan Kristus. Jadi pentingnya melihat ke dalam itu, bahwa kita ini hidup terbungkus di dalam Kristus. Kalau kita merasakan hidup terbungkus di dalam Kristus, percayalah, di dalam Kristus ada asupan rohani yang kita peroleh dari di dalam Kristus. Itu yang pertama. Kedua, pengertian yang kedua adalah keamanan. Jelas sekali maksudnya di dalam Kristus apa? Ada keamanan. Kita ini adalah domba di tengah apa? Di tengah apa? Serigala. Jadi ada keamanan di dalam Kristus.
Penting untuk Bapak Ibu mengerti. Tapi yang ketiga, saya tambahkan, justru poin yang penting menurut saya apa? Kelayakan. Karena Kristus membungkus kita, kelayakan kita di hadapan Bapa karena Kristus, kepantasan kita di hadapan Bapa karena Kristus. Betul? Sekali lagi, Bapak Ibu dikasih Tuhan, itu sebabnya kita di dalam Kristus tersembunyi. Kelayakan kita di hadapan Bapa karena korban Kristus. Kristuslah yang menyembunyikan kita di dalam kuat kuasa. Kalau begitu Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa yang kita bisa pelajari? Setiap kali kita melihat ke dalam, ingatlah bahwa kita ini terbungkus di dalam Kristus. Penting. Kepantasan dan kelayakan kita karena Kristus. Ingatlah, hanya ada di dalam Kristus kita aman. Ada keamanan di dalam Kristus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang jujur dalam hidup ini, saya harus mengaku jujur, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita kadang-kadang bersentuhan dengan dosa, kita bersentuhan dengan kesalahan, kita bersentuhan dengan pengkhianatan, dan kadang-kadang ini membuat kita kecewa dan marah. Perhatikan ini baik-baik. Dalam situasi seperti ini, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Anugerah firman Tuhan untuk merenungkan kita, dan kita dibawa ke pengertian yang lebih dalam lagi. Apa? Di mana kita tersembunyi di dalam Kristus. Ada keamanan di sana seperti domba di tengah apa? Serigala. Makanya sekali lagi, kita hidup ini butuh keamanan, dan keamanan selalu bersumber dari Kristus. Makanya Kristuslah adalah sumber keamanan kita yang sejati. Makanya kita jangan keluar dari Kristus. Sampai ayat ini yang saya pegang minggu lalu, saya sudah sampaikan di doa pagi, saya katakan, karena ada ayat ini yang menguatkan iman saya. Kesehatan datang dari Tuhan, kesembuhan datang dari Tuhan, kesejahteraan datang dari Tuhan, keamanan yang berlimpah-limpah datang dari Tuhan. Kalau kita sudah mengingat ini, beranikah kita keluar dari Kristus? Tidak berani. Kita ini tersembunyi di dalam Kristus. Makanya saya pernah katakan di mimbar ini, kalau engkau punya Kristus sungguh-sungguh di dalam hidup, percayalah, engkau punya segala-galanya. Cukup satu Kristus saja ada di dalam hidup kita, engkau punya segala-galanya. Mau sakit, kita datang kepada Tuhan. Mau sehat, kita datang kepada Tuhan. Mau berkat, kita datang kepada Tuhan. Mau keamanan yang berlimpah-limpah, kita datang kepada Tuhan. Hanya Kristuslah adalah sumber dari segala yang sejati. Dan yang terakhir, kita perhatikan, yang bisa kita pelajari dari firman Allah. Yang terakhir apa? Melihat ke depan. Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Keempat poin ini, melihat ke depan, ini penting. Kita harus belajar pada malam hari ini pentingnya sudut pandang yang benar. Yang pertama, melihat ke atas. Kedua, melihat ke belakang, proses kelahiran baru kita. Lalu ketiga, melihat ke dalam, di mana Kristus menyembunyikan kita. Sekarang Paulus mengatakan dalam Kolose pasal 3, kita melihat ke depan. Coba lihat ayatnya keempat. Tolong lihat ayatnya keempat. Kolose 3 tadi, ayatnya keempat. Coba perhatikan ayat ini. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Coba, pentingnya orang percaya itu melihat ke depan, memandang ke depan. Kemana itu Bapak Ibu? Jelas sekali loh. Dia sedang membicarakan tentang apa? Kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Ini loh arah pandang kita ke depan. Melihat hidup-hidup dari terang kekekalan. Melihat Kristus yang ada di sebelah kanan Allah Bapa, di atas. Bapak Ibu dikasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Kedua, melihat peristiwa kelahiran baru. Ketiga, melihat ke dalam, di mana kita tersembunyi oleh anugerah Allah. Keempat, kita diminta untuk melihat ke depan. Apa itu melihat ke depan? Memperhatikan kedatangan Tuhan.
memperhatikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Ini harus kita pandang ke depan. Bapak Ibu, saya harus mengaku jujur bagian ini. Saya hampir tidak pernah memikirkan kedatangan Kristus yang kedua. Jujur. Tapi firman Tuhan malam hari ini menegur saya. Kenapa saya kurang sekali untuk menatap ke depan, memikirkan kedatangan Kristus? Mungkin karena sibuk dengan khotbah. Jujur aja Bapak Ibu kasih Tuhan. Ini saja, hari ini selesai. Besok saya sudah memikirkan lagi. Tuhan, apa yang harus kami sampaikan? Bagaimana untuk kami bisa sampaikan khotbah untuk minggu depan? Belum lagi bulan depan. Harus khotbah apa lagi? Nah, ini yang membuat saya lupa kadang-kadang memperhatikan ke depan kedatangan Kristus yang kedua. Makanya Bapak Ibu, 4 hal ini yang harus kita perhatikan. Jujur saja Bapak Ibu, semua mempelai yang benar akan menanti pasangannya. Betul? Sekali lagi saya ulang, semua mempelai yang benar akan menanti pasangannya. Betul? Pasti. Mempelai yang benar itu akan menanti pasangannya, bahkan dengan penuh antusias. Sementara dia menanti pasangannya itu, mempelainya datang. Bapak Ibu, bukankah harusnya kita demikian? Menanti kedatangan Kristus yang kedua kalinya, kita harus mempersiapkan semuanya. Harus. Tetapi kadang-kadang mungkin karena kesibukan aktivitas kita lupa memikirkan setitik pun tentang kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Makanya Bapak Ibu kasih Tuhan, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang aktif dalam kehidupan ini. Sekali lagi saya katakan, harus yang aktif, progres. Tapi belajar menutup hari dengan memperhatikan kedatangan Tuhan. Boleh engkau aktif dan melakukan aktivitasmu, silakan. Tapi tetap saya katakan, harus ada hari untuk menutup diri kita memperhatikan kedatangan Tuhan. Penting sekali Bapak Ibu kasih Tuhan. Makanya ada firman Tuhan berkata, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Perhatikan, supaya kita yang di bumi ini memperhatikan yang di surga. Karena hidup kita di dunia ini sementara. Musa berkata paling lama 70, 80, betul? Kita tidak akan bisa lebih dari itu. Bahkan tadi saya mengandai-andai pada saat sama istri, kita terlalu jauh memikirkan 70, 80, 50 aja kemungkinan besar bisa saya terjadi, saya ketemu dengan Tuhan. Mungkin sebelum 50 saya bisa juga ketemu dengan Tuhan. Makanya saat-saat ini ayo belajar untuk menutup, memfokuskan pandangan kita ke depan tentang apa? Kedatangan Tuhan. Saat kita bertemu dengan Sang Juru Selamat kita, apakah kita sudah siap di bumi? Penting Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini menarik sekali. Ada orang yang mengatakan begini, bukan kita datang ke surga, tapi surga datang kepada kita. Ini bagus. Kalau pemilik surga datang kepada Bapak Ibu dan saya, bukankah itu peristiwa yang luar biasa? Ayo, sekali lagi saya bilang, kalau pemilik surga itu datang kepada Bapak Ibu dan saya, ini bukan peristiwa yang luar biasa, bukan? Makanya Tuhan meminta kita untuk apa? Menanti kedatangannya dengan tekun, menanti kedatangan Tuhan sungguh-sungguh. Sore hari ini kita belajar, Bapak Ibu dikasih Tuhan, perspektif membentuk orientasi hidup kita. Cara pandang kita membentuk orientasi hidup kita. Mau kemana hidup ini dibawa? Dan nasihat firman Allah jelas, penting sekali, punyalah sudut pandang dengan cara yang pertama, apa? Melihat ke atas, di mana Kristus ada. Yang kedua, melihat ke belakang, peristiwa kelahiran baru, peristiwa kematian Kristus di atas kayu salib. Yang ketiga, apa? Melihat ke dalam, di mana Kristus menyembunyikan kita di hadirat Bapa, kelayakan kita karena Kristus. Yang keempat, menatap ke depan, memandang ke depan, artinya apa? Menanti Dia kedatangannya yang kedua kali. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya akan tutup di sini. Ini poin penting. Kekristenan tidak mengajarkan orang percaya menarik diri dari aktivitas duniawi. Tidak, bukan.
Sekali lagi saya ulang, ini penutup khotbah saya dan ini merupakan poin penting. Perhatikan ini baik-baik. Kekristenan tidak mengajarkan orang percaya menarik diri dari aktivitas duniawi, bukan. Kekristenan mengajarkan bagaimana kita seharusnya menghidupi hidup di dunia ini dengan melihat semuanya dari terang kekekalan. Yang setuju dan saya katakan, mari melihat hidup kita dari kekekalan Tuhan. Standar kita Kristus, bukan ada yang lain. Camkan ini baik-baik. Mulai saat ini, ayo berubahlah sudut pandang kita, berubahlah cara perspektif kita. Pakailah perspektif yang benar, cara pandang yang benar. Karena sebenarnya perjalanan hidup kita ini sedang menggenapi firman Tuhan. Kalau kita menyimpang dari firman Tuhan, hidupmu pasti binasa. Tapi kalau kita terus berjalan sesuai dengan kebenaran firman Allah, percayalah, hidup kita sampai di kekekalan nanti. Dan Bapak Ibu bertemu dengan saya bukan hanya di bumi, tapi pertemuan Bapak Ibu dan saya sampai di kekekalan. Tuhan Yesus memberkati. Tutup Alkitab.